meluncurkan mobil listrik, momen yang terus saya tunggu-tunggu karena kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran. Baterai mobil ini, Mbak, yang menarik adalah investasi ini sebesar 142 triliun atau 9,8 bilion US dollar. Ini adalah investasi yang terbesar bagi pemerintah Indonesia pasca reformasi. Ini insya Allah kita adalah yang pertama, salah satu yang pertama di dunia, Mbak. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia benar rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. But inflationary pressures in the region are rising, including as currencies depreciate against US dollar. Sahabat Bagi Media, sepertinya benar nih bro, perkataan sobat ketika kemarin admin lihat di komentar. Kenapa? Pendapatan Indonesia harus melaporkannya ke IMF. Padahal, ini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh kerja keras kita sendiri, kan konyol bukan? Apalagi, ambisi Indonesia untuk mengembangkan industri baterai listrik dan industri bahan mentah lain, agar Indonesia bisa seperti negeri China yang kaya ekonominya dari segi produksi bro. Namun siapa sangka, kalau banyak sekali jiwa-jiwa orang barat, yang masih terkekang oleh jiwa nenek moyang mereka bro, seperti tradisi menjajah negara lain dengan kebengisannya bro. Nyatanya, mereka anggap diri mereka dewa, yang tinggal ambil keuntungannya, tidak seperti di negeri Asia bro, yang selalu bangkit dari keterpurukan ekonomi, dan selalu bangkit secara mandiri, dalam mengelola negaranya. Apalagi, ada ribuan industri di Asia yang diperkirakan akan menjadikannya acuan ke negara maju. Contoh yang paling sering kita dengar, adalah industri di Indonesia, yang selalu saja membuat mereka getet dan geram, karena selalu melangkah ke jalan ninja yang benar. Lantas, apakah Indonesia bisa memanfaatkan emosi para bangsa barat yang sekarang sedang emosional karena keterpurukan ekonominya? Apakah Indonesia bisa menjadi negara yang maju karena hal ini? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, seperti yang kalian tahu, kalau ambisi Indonesia dalam industrinya adalah mengembangkan kendaraan listriknya atau baterai listriknya. Nah, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah CEO perusahaan asal Australia, untuk berinvestasi di sektor baterai mobil listrik. Jokowi menyebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama, dalam industri mobil listrik di masa depan. Menurut Jokowi, sektor prioritas pertama, yakni bidang hilirisasi industri otomotif, melalui kendaraan listrik. Jika Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi, dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Indonesia memiliki potensi luar biasa, dalam sektor energi hijau. Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt, dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Indonesia memang tengah gencar mengajak investor asing menanamkan modalnya, untuk pengembangan kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, kali ini ke China. Salah satu tujuan Agus bertolak ke China, yakni sowan ke markas BYD, untuk membahas kendaraan listrik. Ia bakal mengunjungi pabrik industri otomotif BYD dan Huawei Bantian BES. Menurut dia, Indonesia membuka peluang kolaborasi dengan berbagai negara, untuk mewujudkan target menjadi pemain industri utama ekosistem kendaraan listrik, salah satunya China melalui BYD, yang kira-kira, sudah menjadi andalan bagi Indonesia, dalam bidang investasi di negeri kita. Nah terus, kenapa ini menjadi masalah baru bagi negeri Eropa dan IMF, ketika Indonesia sedang girang-girangnya mengembangkan industri mobil listrik Indonesia? Sahabat Bagi Media, pokoknya, pada beberapa hari yang kemarin, kalau IMF itu, menentang kebijakan Indonesia dalam hilirisasinya. Tentu, hal ini tak lain dan tak bukan, berarti juga menentang industri Indonesia dalam kendaraan listriknya atau baterai listriknya, karena, itu bagian dari hilirisasi Indonesia yang sudah dilantangkan oleh Presiden Jokowi, ketika pas waktu itu, sedang naik-naiknya ekonomi kita.
Perlu diketahui, Juni tahun 2023 lalu, Direktur IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh otoritas Indonesia selama tahun 2022. Namun, semua omongan manis itu sirna begitu saja ketika mereka mengancam Indonesia untuk menyetop semua hilirisasi Indonesia. Bila krisis ekonomi terjadi, IMF seringkali turun tangan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintahan yang sedang tidak stabil. Namun, ini semua berkebalikan ketika berhadapan dengan Indonesia. Program kebanggaan Indonesia, yakni hilirisasi pertambangan ini, saat ini memang tengah digoyang negara maju. Salah satunya IMF, yang meminta program ini dihentikan, dan tidak meluas kepada komoditas lainnya, meski tidak dijelaskan alasannya. Tapi harapannya, program ini bisa mewujudkan mimpi Indonesia, menjadi negara maju, yang ditarget di 2045 mendatang. Hilirisasi sudah jelas mampu meningkatkan nilai tambah yang fantastis, dengan catatan, proyek ini harus berjalan secara berkelanjutan, dan serius agar tidak memunculkan berbagai kerugian. Sahabat Bagi Media, jadi, manfaatkan nilai produksi kita, dalam menjalankan hilirisasi kita. Jika kita terus saja diganggu oleh negara-negara barat tersebut, kita harus menjadi negara yang berdaulat, dan gunakan semua senjata pamungkas kita, dalam menjalankan Indonesia yang lebih maju, dengan kekayaan alamnya. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurrah! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.